Ada hadiahnya itu. Nanti periksa ke dokter gratis misalnya ya, atau dapat apa susu apa dapat apa gitu ya. Saya sendiri tidak pernah ikut KP saya. Itu stimulan. Ramadan juga begitu. Supaya ini sukses dilaksanakan oleh hamba-hambanya yang beriman, maka diberikan stimulan. Di antaranya adalah melipat gandakan pahala. Kalau masjid ini promosinya itu hadisnya, barang siapa yang memberikan makanan berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu, dan dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa mendapatkan kelipatan-kelipatan berpuasa. Kita tidak hanya mendapatkan 30 hari, tapi bisa 300 hari dan lain sebagainya, sesuai dengan sedekah yang kita berikan berupa apa? Makanan berbuka. Ini promonya masjid ini. Yang bannernya balihonya belum digarap ya, sedekah makanan berbuka. Mengajak orang ini juga berpahala kan, mengajak orang itu berpahala. Ketika seseorang yang kita ajak mengikuti ajakan itu, maka kita mendapatkan pahala. Nah, ini yang kita harus pandai-pandai, itu namanya ilmu tadi, ilmu. Lalu masang baliho di sana, oh ada orang yang tertarik itu ikut sedekah makanan berbuka, kita juga mendapatkan juga bagian pahala. Maka jangan segan-segan kita itu promosi untuk kebaikan di dalam agama ini. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, sering kita sampaikan, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairin yanqusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang berbuat kebaikan, ya, lalu kebaikan itu diikuti orang lain, maka dia memperoleh pahala dari kebaikan yang dia lakukan, dan dia juga memperoleh pahala dari orang-orang yang mengikuti ajakan kebaikan itu, atau meniru, terinspirasi dengan kebaikan yang kita lakukan. Jadi jangan segan-segan menciptakan kebaikan yang sekiranya bermanfaat, supaya bisa orang lain itu ikut kita. Jadilah inspirator. Ini sudah diajarkan di dalam agama ini, memotivasi setiap hamba yang beriman, seorang muslim itu supaya menjadi inspirator, tapi di dalam kebaikan. Jangan inspirator di dalam keburukan. Syuting, membuat TikTok itu yang kemudian busananya terbuka, lalu ditirukan orang lain, anak-anak kecil menirukan misalnya, orang lain nirukan, koyok sino TikTok gitu loh, ya, sing keleke ketok gitu. Nah ini amal buruk, maka kita dapat dosa juga kalau orang itu meniru tingkah laku kita. Tetapi ketika orang lain mengikuti perbuatan baik kita juga dapat pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikan. Nah ini motivasi harusnya itu yang ditanamkan, Jadi hati-hati kita di dalam berbuat keburukan. Kalau sampai ditirukan oleh orang lain, menjadi inspirasi bagi orang lain keburukan kita, naudzubillahi min dzalik. Sampai kita mati pun dosa itu tetap mengalir, karena keburukannya tetap dijalankan orang lain. Kalau kebaikan itu kita mati pun masih mendapatkan pahala, ini terus mengalir pahala itu, karena kebaikan yang kita canangkan pertama kali itu masih terus dikerjakan orang banyak. Makanya hamba Allah yang beriman semestinya kita senantiasa memeras pikiran kita ini agar bisa menimbulkan inspirasi kebaikan bagi orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan yang penting yang dianjurkan di bulan Ramadan, di antaranya tadi membaca, berdoa untuk 4 hal itu ya, 4 hal. Kemudian
Yang kedua adalah qiyam Ramadan. Apa? Qiyam sama dengan apa? Tarawih ya. Tarawih. Kalau di dalam Ramadan kita biasa nyebutnya dengan tarawih. Karena Rasulullah mengatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri di malam Ramadan untuk mendirikan salat, maka dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan bergulir ke sana, ampunan dosa. Tetapi kebanyakan kita itu lupa dengan dosa kita. Yang kita ingat-ingat itu kebaikan kita. Nah, kalau sudah berbuat baik kepada orang itu ingat terus. Tapi ketika kita mencaci orang itu lupa. Kalau itu menghasilkan dosa. Ini adalah perilaku orang yang bertakwa yang kita lakukan, yang diajarkan Allah di dalam Ramadan. Perilaku orang yang bertakwa itu kalau dibaca coba di dalam surat Al-Baqarah yang pertama itu Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la hudal lil, lanjutnya yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum. Itu. Jadi ciri orang yang bertakwa itu adalah mendirikan salat. Di dalam surat Adz-Dzariyat ya. Adz-Dzariyat itu surat keberapa itu? Kalau tidak salah di dalam surat Adz-Dzariyat ya, ayat 15-an gitu mungkin. Itu ciri orang yang bertakwa itu kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi orang yang bertakwa itu apabila malam, di sebagian malam itu dia sedikit tidur di waktu malam, bukan untuk di kafe ya, bukan nongkrong di warkop, tapi sedikit tidur di waktu malam itu dia gunakan sebagian malamnya itu untuk qiyamul lail, untuk sholat. Itu ciri orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu kalau malam banyak bangunnya, tidak nonton sepak bola, tapi qiyamul lail. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, afdhalus shalah ba'dal fariidah salatul lail. Jadi salat yang paling afdal setelah salat wajib yang kita laksanakan, salat fardu yang kita laksanakan, yaitu qiyamul lail. Itu urutannya itu nomor 2 peringkatnya itu setelah salat wajib, salat fardu, salat 5 waktu. Ranking yang kedua itu ada qiyamul lail. Maka bulan Ramadan kita diajarkan supaya terbiasa qiyamul lail dengan ibadah salat tarawih. Jadi kita menjadi berciri orang-orang yang takwa. Ini terlatih di luar Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah bertobat. Tadi sudah kita sampaikan itu. Perbanyak membaca tadi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. 4 hal itu di saat apa saja itu kita baca. Ini yang di lain ya, yaitu tambahan untuk memperkuat doa kita itu. Jadi perbanyak 4 hal. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzu bika. Lalu ada tambahan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ini untuk memperkuat permohonan yang pertama, istighfar kita, agar kita memohon ampun kepada Allah.
karena Engkau Allah Zat yang Maha Pengampun. Itu berbanyak. Kemudian ditambah tadi dalilnya adalah di dalam surat Ali Imran 134 saja, 35 ya. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi ciri-ciri orang yang muttaqin itu adalah banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga di bulan Ramadan itu agar kita mencapai hamba Allah yang muttaqin adalah baca Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Ramadan itu bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Di dalam Al-Baqarah 185 tadi dibaca ya. Oh sampai 84 ya. Ini ditambah itu. Nanti dibaca lagi di rumah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, itu ayatnya tuh. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Ada dua proses Quran turun. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah, nah itu di bulan Ramadan. Langit yang pertama dari manusia. Baru dari langit pertama itulah turun-turun termasuk malam Lailatul Qadar gitu ya. Dengan turunnya ayat yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan wa man a'rada an dzikri di dalam surat Thaha itu ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling an dzikri dari peringatan-peringatan Allah, yang tidak lagi mengindahkan Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka mereka kehidupan yang sempit, menghadapi kehidupan yang sempit, yang seolah-olah dunia ini tidak luas ya. Kalau menghadapi sebuah masalah itu cepat putus asa. Kalau dia dihadapkan dengan masalah kehidupan, lalu dia tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lalu kemudian mengambil jalan pintas, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah selanjutnya. Itu orang-orang yang tidak mendengarkan kalimat-kalimat Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an itu penuh dengan petunjuk kehidupan. Belum lagi di yaumul qiyamah. Itu siksanya amat menghinakan bagi dirinya. Dia dijadikan buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berteriak, "Mengapa wahai Allah, dulu aku bisa melihat, saat ini tidak bisa lagi melihat?" Iya, karena dulu kalian tidak menghiraukan Al-Qur'an itu. Jadi makanya di bulan Ramadan kita dilatih untuk menjadi memiliki sifat-sifat orang yang muttaqin, yaitu juga banyak yang membaca Al-Quran. Karena Allah menjamin famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa. Siapa yang mengikuti Al-Quran ini tidak akan sesat dan tidak akan hidupnya itu celaka. Tapi kadang-kadang kita ini kan mendua ya, urusan nikahan itu Al-Quran ya, karena yang dibaca Al-Quran. Siapa yang dulu nikahnya tidak dibacakan Al-Quran? Tetapi ada yang mendua, satu menggunakan Al-Quran, di sebelahnya itu primbon. Buktinya ketika nikahan dibacakan Al-Quran, padahal menjelang pernikahan itu ngitung gitu, primbon ketemu biro itu ya. Nah, itu.
Makanya saya memiliki pengalaman konkret ini, saya alami sendiri ketika saya mengantarkan kemanten ke Tulungagung Selatan, Durenan apa Bandungan itu, menuju Popo ya, menuju Popo sana. Dan di desa itu saya ngantarkan, berangkat dari Surabaya sore hari sampai di sana maghrib, sampai di lokasi kemanten itu maghrib. Lalu disediakan guest house ya, rumahnya tetangga ya. Kelesetan di situ dan melepas lelah sampai maghrib, sampai isya, kapan nikahannya? Lalu kemudian diberitahu, Pak, nanti nikahannya jam 9:30 Pak ya, 9:30 malam. Nah, 9:30 malam berangkat ke rumah itu untuk melaksanakan akad nikah. Setelah akad nikah jam 10, setengah 11 balik nih ke guest house lagi, karena nanti ada acara temu manten. Nah, temu manten. Setelah kelesetan di situ ya, karena perjalanan dari Surabaya kan cukup jauh itu ke Tulungagung bagian selatan, capek-capek keturun itu, ngeleset-ngeleset keturun itu. Lalu dihubungi oleh pihak yang tuan rumahnya, nanti temu kemanten jam 1:30 Pak ya, pagi. Dini hari ya, dini hari betul 1:30 berangkat ini, persiapan ke Bogiro 1:30 ning nong. Nah itu temu kemanten. Apa yang menyebabkan begini? Jadi tidak sekedar Al-Quran yang dia pakai, tapi juga peribuan itu. Padahal Al-Quran memudahkan kita. Di dalam surat 185 tadi, surat Al-Baqarah ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah menjadikan mudah saja lah ya. Jadi yang mempersulit itu kadang-kadang wong dhewe. Enak jam 7 kok yang jam 1:30 gitu ya, enak-enak wong turu. Untungnya loh saya makan lemper itu tidak nyasar ke meripat itu, untungnya itu. Kemudian amalan yang keempat yang banyak dilakukan di bulan Ramadan itu adalah, termasuk ciri orang yang bertakwa adalah bersedekah.